Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang membahas mengenai agresi militer Belanda I dalam mata kuliah Sejarah Kehidupan Bangsa Indonesia Awal Kemerdekaan dengan nama kelompok yang pertama yaitu Ageng Sakina, yang kedua Ferdian Risu Amari, yang ketiga Siti Sonya, yang keempat Muhammad Reza Arfiansyah, yang kelima Firda Dwi Astuti, yang keenam Andika Nurfal, dan yang terakhir yaitu Muhammad Jo Satriani, yang kali ini diampu oleh Bapak Dr. Andes Alian M.Hum dan Bapak Yudi Pratama MPD. Pertama yaitu Perjanjian Linggarjati. Perundingan antara Indonesia dan Belanda di Desa Linggarjati berlangsung sejak 11 sampai 13 November 1946 yang kemudian dilanjutkan di Jakarta hingga tanggal 15 November 1946. Perundingan ini membahas mengenai konsep persetujuan perundingan yang telah disiapkan oleh Belanda yang terdiri dari 17 pasal dan 1 pasal penutup. Tujuan agresi militer yang dimana Belanda mengadakan agresi militer satu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan politik mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. Yang kedua, tujuan ekonomi yaitu merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Yang ketiga, tujuan militer menghancurkan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hasil pokok dari Perjanjian Linggarjati yaitu yang pertama, pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan de facto pemerintah RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Daerah-daerah yang diduduki oleh tentara sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur dan dengan kerjasama kedua belah pihak akan dimaksudkan ke dalam daerah RI pasal 1. Yang kedua, pemerintah Belanda dan pemerintah RI akan bekerja sama untuk membentuk NIS yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara berdaulat dengan mengingat cara-cara yang demokratis dan hak menentukan hasil terpilih yaitu dimasukkan ke pasal 2, 3, dan 5 ayat 2. Persiapan agresi militer Belanda. Atas konsekuensi dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang harus kembali menyerahkan kekuasaannya atas wilayah Hindia Belanda kepada Kerajaan Belanda. Kemudian, 22 Agustus 1945, secara resmi Jepang menyerah kepada pihak sekutu. 5 hari sebelum pernyataan resmi menyerahnya Jepang terhadap pihak sekutu, secara de facto Soekarno dan Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Belanda yang pernah menjelajah Indonesia mempersoalkan status kemerdekaan negara Republik Indonesia. Masa-masa menjelang agresi militer Belanda I merupakan masa-masa yang sangat mencemaskan bagi Republik Indonesia maupun Belanda. Perseteruan antara Belanda dan Republik semakin meruncing dan situasi di lapangan semakin memanas karena genderang perang sudah ditabuh dan perang pidato oleh Belanda dan Republik Indonesia semakin gencar. Terjadinya agresi militer Belanda, yang dimana agresi militer Belanda I yang oleh Belanda dinamai Operasi Produk atau Operation Produk, merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Belanda di daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Belanda menyebut agresi militer ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Belanda ini sebagai urusan dalam negeri Belanda untuk mengembalikan ketertiban umum sehingga Belanda mengabaikan seruan masyarakat internasional untuk mentaati isi Perjanjian Linggarjati dan menghentikan pertikaian dengan Republik Indonesia. Dampak dari agresi militer Belanda I yang diperoleh oleh bangsa Indonesia akibat adanya agresi militer I,
oleh pihak Belanda, yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas. Mungkin sekian video penjelasan dari kelompok kami yang membahas mengenai agresi militer Belanda 1. Kami ucapkan terima kasih banyak sebelumnya dan mohon maaf bila ada salah-salah informasi maupun salah-salah penyampaian. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.